namanya petugas haji itu adalah pelayan tamu Allah gitu. Jadi yang sangat yang ditekankan terhadap kita, kalau misalnya di depan ini ada jamaah yang membutuhkan pertolongan, dengan liputan mana yang harus saya dulukan? Nikmatnya menjadi bisa berhaji dan bisa menjadi petugas haji, kalau menurut saya kita punya pahala yang double lah. Double. Allah memberikan nikmat untuk bisa berhaji, menunaikan rukun Islam kelima itu dengan caranya saya mendapat kesempatan untuk bisa berhaji sambil menolong para orang tua kita yang kemudian menjadi tamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Willy Widianto di acara Cawan Cerita Wartawan, mengupas cerita-cerita di balik liputan teman-teman jurnalis di lapangan. Karena ini sekarang menjelang Idul Adha dan Lebaran Haji, kita sudah kedatangan dua jurnalis senior yang kemarin sudah beribadah haji. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sini udah ada Haji Adi Sohendi dan ada Haji Rahmat Hidayat. Kita mulai dari Haji Adi Sohendi dulu. Gimana, apa kabar Pak Haji Adi? Alhamdulillah baik Mas Willy. Ini pergi haji tahun berapa waktu itu Pak Haji? Saya tahun 2015. Waktu itu saya disuruh dari kantor. Waktu itu awalnya saya ikut seleksi itu berdua dari tribun itu dengan Abdul Qadir Jailani. Akhirnya yang lulus tes itu saya lah, gitu. Ya, mewakili tribun ini untuk menjadi petugas haji di Media Center Haji. Berapa lama waktu itu Pak Haji Adi berangkat ke Tanah Suci? Saya sekitar 72 hari. 72 hari? 72 hari. Waktu itu saya tugas di Dakar Madinah. Waktu pertama kali berangkat dan pertama kali tiba di Madinah, apa yang Haji Adi persiapkan untuk ibadah haji selain tentunya persiapan ibadah dan liputan juga di sana ya? Yang pasti saya tidak pernah menyangka bisa melihat Ka'bah langsung gitu ya. Saya suka merinding kalau ini tuh. Ya, perjalanan hidup saya mengalir aja gitu. Waktu itu saya dapat telepon dari kantor suruh ikut tes. Ya baca-baca sebentar lah waktu itu gitu. Karena juga saya berpikirnya waktu itu justru bukan dikirim untuk ke Arab Saudi, bukan. Tapi saya berpikirnya ya liputan haji ya di asrama Pondok Haji lah gitu, di sini di Pondok Gede gitu kan. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Kementerian Agama untuk ikut pelatihan petugas haji waktu itu di asrama haji di Pondok Gede ya. Pondok Gede. Waktu itu saya harus menyiapkan, waktu itu cuma 2 hari waktu itu. Oh, persiapan 2 hari. 2 hari waktu itu untuk ikut pelatihan. Ya akhirnya saya seadanya lah saya ke kantor minta izin waktu itu 10 hari untuk ikut pelatihan bersama petugas haji lain gitu ya. Ya saya jalanin hampir 1 bulan waktu itu, waktunya itu gitu ya. 1 bulan kan pelatihan ya? 1 minggu 10 hari kalau pelatihannya, sampai saya berangkat itu ya 1 bulanan lah dari sana. Ketika tiba di Madinah, kan ini kan pertama kali ya Adi Sohendi ini berangkat haji ke Tanah Suci dan sekaligus liputan. Apa yang Anda rasakan ketika pertama kali tiba? Waktu itu saya datang itu dini hari lewat bandara Jeddah. Kemudian saya ke Mekah karena memang harus tawaf pembuka dulu kan kalau mau gitu kan. Gitu kan. Akhirnya saya waktu itu dengan teman-teman dari Dakar Madinah dan Dakar Jeddah waktu itu, Dakar Bandara. Karena memang waktu itu pertama kali kalau nggak salah bahwa jemaah itu akan turun di Madinah gitu ya. Kalau dulu itu kan biasanya dari Jeddah dulu ya. Dari Jeddah. Nah waktu itu karena Bandara Madinah itu sudah bisa melayani, akhirnya waktu itu jemaah untuk gelombang pertama itu turun di Madinah. Makanya saya berangkat duluan. Sedangkan petugas-petugas yang di Mekah itu belakangan gitu. Itu berarti tiba di sana langsung memakai pakaian ihram dan langsung tawaf pembuka gitu? Ihram setelah kita turun di bandara baru ihram gitu ya. Terus kita berangkat ke Mekah, tawaf gitu ya, udah ini baru
kita ke hotel, ganti pakaian, ya kita baru ke Madinah. Iya. Itu tugas pertamanya apa tuh, Adi? Kalau tugas pertama itu ya kebanyakan sih gitu ya, liputan tentang persiapan haji gitu ya. Maksudnya persiapan mulai dari penginapan, transportasi, terus konsumsi gitu ya. Ya seperti itulah ya, menyangkut tentang persiapan untuk menyambut jemaah gitu, termasuk di bandara seperti apa, makannya seperti apa, kita cek sampai ke cateringnya kayak gimana, hotelnya kayak gimana gitu. Nah, seperti itu. Termasuk menuntun jemaah haji lansia juga menjadi tugas Haji Adi di sana. Ya, kalau kan petugas haji ini memang agak berbeda tuh, maksudnya saya sebagai jurnalis juga di sana itu tergabung dalam petugas haji, dan namanya petugas haji itu adalah pelayan tamu Allah gitu. Jadi yang sangat yang ditekankan terhadap kita, kalau misalnya di depan ini ada jamaah yang membutuhkan pertolongan, dengan liputan mana yang harus saya dulukan? Ya saya harus tolong dulu jemaah gitu. Di sana itu lebih banyak kita ya di luar dari tugas-tugas kita jurnalistik nih. Di luar pikiran saya gitu ya, karena memang banyak jemaah yang tersesat, banyak jemaah yang tiba-tiba ya karena lansia gitu ya, maaf ya kalau itu tuh kayak demensia lah gitu, lupa untuk pulang gitu kan, sakit lupa gitu ya, nggak ini kehausan gitu kan. Ya akhirnya kita sampai tengah malam, sampai jam 12 malam itu biasanya kita pulang ke Dakar itu malam pasti gitu ya. Malam ya itu nganterin jemaah yang lupa gitu. Kita juga kan karena kita udah ada pelatihan 10 hari, jadi kita tuh tahu, oh misalnya kan kita ada gelangnya gitu kan. Ya itu tuh kodenya, oh ini berarti hotelnya di sini gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka juga, Pak hotelnya di mana? Nggak tahu. Ya saya juga bingung gitu ya. Nggak ada tandanya ya. Nggak ada ini gitu ya. Kadang-kadang ditanya ke ditanya ke jemaahnya gitu, tadi saya lewatnya Mas, kalau di Masjid Nabawi itu kan banyak ya pintunya gitu ya. Saya pintunya sebelah sini Mas, tadi pintunya karena mirip-mirip Mas gitu, mirip-mirip di sana itu. Jadi datang ke sini bukan, pintu ini bukan, sampai saya itu sampai bisa 3 atau 4 jam lah gitu ya untuk muter-muter aja di situ ya. Udahlah Bu, kita ini gitu ya, kalau misalnya kita udah bingung, kita serahkan ke petugas lain yang ada. Memang ada petugas juga di khusus di Masjid Nabawi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tersesat atau misalnya mereka bingung, jadi jangan pernah takut jemaah haji tentang takut tersesat atau apa. Pasti banyak petugas haji di sana, dan siapapun petugas haji mau apapun tugasnya pasti akan membantu. Gitu. Nah, ini ada Pak Haji Rahmat Hidayat juga nih yang kebetulan juga berhaji. Ini tahun berapa nih Pak Haji Rahmat Hidayat? Alhamdulillah saya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tahun 2003. 2023 ya. 2023. Nggak usah tanya dulu, Mas Yul, saya langsung jawab. Karena ketika saya niat, memang diawali dari saya kok bermimpi gitu ya, bermimpi. Terus kemudian saya langsung membulatkan tekad saya untuk berhaji. Kemudian saya ngomong sama pimpinan kantor saya, Mas Febi, Mas saya mau berhaji. Sudah daftar? Sudah. Tinggal diantar. Sebagai prasyarat sebagai calon petugas haji. Insya Allah sampai akhir proses administrasinya, kemudian saya diumumkan oleh Kementerian Agama, sampai akhirnya kemudian saya dinyatakan lulus sebagai calon petugas haji, dan saya ditempatkan di Dakar Mekah. Oh tadi Adi Madinah ya? Ya, saya di Dakar Mekah. Kemudian saya ikut pelatihan selama hampir kurang lebih 2 minggu. Menjelang Idul Fitri baru saya pulang ke rumah. Setelah itu persiapan untuk proses pembekalan sampai pemberangkatan. Saya kurang lebih 60 hari. 60 hari. Oh, berarti lebih lama Haji Adi ya, 72 hari. Ya, karena memang setiap tahun itu beda-beda ya. Beda-beda ya. Kebetulan
tahun 2003 itu temanya adalah ramah lansia. Ramah lansia. Makanya mayoritas banyak lansia Hmm. pada zaman saya menjadi petugas haji. Nikmatnya menjadi bisa berhaji dan bisa menjadi petugas haji. Kalau menurut saya kita punya pahala yang double lah. Ya. Double. Allah memberikan nikmat untuk bisa berhaji, menunaikan rukun Islam kelima itu dengan caranya. Nah, saya mendapat kesempatan untuk bisa berhaji sambil menolong para orang tua kita yang kemudian menjadi tamu Allah. Sama persis dengan Haji Adi. Tiba di Jeddah kita langsung mikot, kemudian kita tawaf awal ya. Tawaf pembuka. Tawaf pembuka di Mekah. Kemudian kalau Mas Adi langsung ke Madinah, kalau saya langsung stay di kota Mekah. Kota Mekah, kota yang menjadi pusatnya haji. Gitu Mas Willy. Tugas pokoknya hampir sama dengan Haji Adi. Hampir sama. Kemudian ada kemudian jemaah haji itu yang ditempatkan di Madinah, ada yang di Mekah. Tapi ketika puncak haji semuanya kumpul semuanya di Mekah. Itu kemudian para petugas haji itu saling bersinergi. Ya. Untuk mempersiapkan, saling membantu jemaah haji yang kumpul jutaan termasuk di Indonesia. Jadi saya baru tahu ketika setiap musim haji setiap tahunnya ya paling banyak tuh ya orang Indonesia di kota Mekah. Oh, berarti di sana bertemu orang Indonesia banyak ya? Ya itu ya, kalau sekarang Pak Prabowo sedang ingin membuat kampung haji, menurut saya bukan sesuatu yang mustahil, memang kayaknya memang harus ya, karena hampir 10 penduduknya kota Mekah itu ya orang Indonesia semua. Ya hampir separuhnya petugas haji itu terlihat. Dan kota haji terbanyak juga dari Indonesia. Dari Indonesia, makanya kemudian syukur alhamdulillah karena kita termasuk negara dengan popularitas muslim terbesar ya, mendominasi tuh. Ya. Mendominasi di situ kita diajarkan bagaimana kemudian kita bisa menerapkan yang namanya moderasi haji. Prosesnya hampir sama dengan kita bekerja secara jurnalistik, bagaimana kita mengabarkan pesan-pesan komunikasi yang kita sampaikan melalui saluran yang ada kita miliki, itu bagaimana membuat tenang para keluarga jemaah haji. Setuju saya, I do agree, bagaimana para keluarga itu melihat jemaah hajinya, keluarganya itu terlayani dengan baik. Bisa beribadah dengan khusyuk sampai proses haji berakhir. Selain itu juga cerita lucunya juga banyak. Saya cerita lucunya, mohon maaf ya, karena ketika zaman saya itu memang banyak haji lansia. Benar kata Mas Adi, demensia itu menjadi penyakit yang paling sering kita temui. Demensia tuh lupa ya, pikun lupa. Ada yang ternyata mereka merasa masih di kampungnya. Masih ada yang merasa di kampungnya Mas. Ini ayam saya kemana ya? Kayaknya baru tadi saya lepas saya. Ini. Oh, ada jemaah haji yang gitu. Ada, seperti itu banyak. Ini saya dijelaskan sambil dengan guyon. Mbah, ini kita lagi sedang di Mekah, bukan di kampung halaman. Iya. Perlu secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan ternyata dia akhirnya memang air dehidrasi itu juga menjadi sesuatu keharusan ya untuk kita terus minum air putih, karena setiap puncak haji itu kota Mekah itu panasnya sangat panas. Waktu Pak Haji Dayat di sana suhunya berapa? Kayak berkisaran hampir 40 ya. Jadi gini, kalau saya kasih gambarnya, kalau kita nyuci baju 5 menit langsung kering tuh. Oh ya? Iya. Wow. Betul. Sana itu tahu nggak kerupuk. Nah, itu kayak gitulah. Iya. Dijemur aja udah kering ya? Iya. Cepat ya. Betul. Nggak perlu waktu lama. Nggak perlu waktu lama. Jadi kita petugas aja juga bajunya itu aja, jadi nggak perlu bawa banyak baju sih. Pesan saya buat teman-teman yang akan mendapat nikmat Allah menjadi petugas haji, nggak usah bawa baju banyak-banyak. Jadi pakailah baju petugas haji, karena itulah
jadi petunjuk bagi calon jemaah haji yang minta pertolongan dari kita. Ya, betul. Bismillah. Baju petugas haji itu artinya baju petugas haji dan ihram ya mungkin ya. Nah, ihram tuh kalau ketika puncak kita menunaikan haji aja. Selebihnya kan kita menjadi petugas. Saat puncak haji ya, ihram itu ya. Ya, pokoknya saat pas tawaf pembuka nanti kita buka ihram karena kita itu hajinya haji Tamatu. Tamatu. Jadi kita buka ihram, jadi makanya kita harus bayar dam kan ya. Ya, yang di terakhir Ya, gitu setelah kan. selesai. Makanya nanti pas puncak haji baru kita berihram lagi gitu, seperti itu. Masing-masing tahun kan pelaksanaan ibadah haji ini pasti ada cerita menarik ya, baik Haji Dayat dan Haji Adi Suendi. Ini kalau dari Haji Dayat dulu nih, apa cerita menarik ketika melaksanakan ibadah haji sekaligus petugas haji di sana? Ya, terutama orang-orang tua kita yang sudah sepuh ya. Ini ceritanya menurut saya sih lucu ya. Ketika itu dari salah satu provinsi di Jawa, Ya. rombongan haji datang, kemudian kita berbaur dengan petugas haji yang dari lintas institusi, kemudian membantu mengangkat koper, terus memberikan menunjukin Arah kamar-kamarnya. kamar, oh ya. Ada cerita yang menarik gini Mas Yuli. Kita datang ada seorang ibu-ibu. Mas, sini mas, mas tolong fotoin mas, ini mas. Apa tuh gambar apa tuh? Ada tulisan Arab. Dipikir ini tulisannya selamat datang. Oh iya. Fotoin, aku fotoin sambil dia ngomong di videoin sambil dia ngomong, anak-anakku aku udah sampai nih, ada tulisannya nih selamat datang gitu. Itu video untuk keluarganya di Indonesia mungkin. Iya. Ya. Aku juga kebetulan tanya sama petugas haji yang kebetulan orang mahasiswa yang direkrut menjadi petugas haji. Itu tulisannya bukan selamat datang ternyata. Itu nama hotel. Nama hotel. Iya. Saya ketawa-ketawa. Saya terpinggal-pinggal. Saya jelaskan, Bu, itu bukan nama hotel. Itu bukan selamat datang, itu nama hotel, Ibu. Ibu pun akhirnya ketawa sama. Ketawa juga ya. Ketawa juga tambahnya. Saya naik ke lantai 1 sampai ke lantai 3. Ada jemaah yang kebetulan kamarnya tuh berdampingan. Paling ujung itu pintu darurat, Mas Willy. Ya. Ketika saya dari lantai 4 kemudian ke lantai 3, saya ketemu lah sama 2 jemaah ini yang pengen berkunjung ke tetangganya yang kemudian kamarnya di sebelah. Di satu hotel yang sama. Di satu hotel. Tapi yang dia ketuk pintunya pintu darurat, Pak. Waduh. Assalamualaikum. Ada bukan pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya belum tolongin, tapi karena ya manusiawi ya saya ketawa dulu. Nah. Ibu yang diketok salah, Bu, ini pintunya. Iya. Bener. Cerita yang menarik itu saya dapatkan. Ada juga, mohon maaf ya, karena para jemaah kita, tamu-tamu Allah itu juga banyak yang bisa berhaji dan bisa melihat selain kampung halamannya ketika berhaji. Ya mereka masuk ke kamar hotel ya dengan cara melepas sendal gitu. Saking sopannya ketika dia menerapkan suatu kebersihan di kampung halamannya. Cita-cita unik. Kebiasaan mereka di sana dibawa ke Mekah juga ya. Iya betul gitu. Jadi itu cerita menarik lainnya ketika ada salah seorang petugas haji ditelepon oleh kawannya yang ada di Indonesia. Hampir seminggu orang tuanya tidak bisa dikontak. Kita pun kaget kan. Wah, ini orang tua saya nggak bisa dikontak, gimana? Dicek ternyata dia dari Kelotak kalau nggak salah daerah Bogor, Jawa Barat. Kita cari sampai hotelnya, ketemu. Ternyata simpel kata ibunya, saya lupa isi paket, Pak. Aduh. Kota internet. Jadi aku tulis dalam suatu pemberitaan, rasa rindu terhalang kuota internet. Akhirnya agar keluarganya di tanah air tidak khawatir, kita video call lah. Aku lupa. Karena aku kasihkan setiap hari jam 2 aku tahajud sambil langsung
langsung sholat subuh bareng-bareng sama teman-temanku di sini sambil menunggu nanti puncak haji. Ya. Jadi aku lupa ngabarin. Wah, itu seru-seruan lah. Ya nangis-nangisan juga, tapi itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Ya. Kira-kira di situ. Cerita sedihnya juga ada, tapi nanti cerita sedihnya setelah Mas Adi menjelaskan cita-cita menarik. Oke. Nah, kalau Haji Adi waktu berangkat ke sana apa cerita menarik ketika itu? Kalau saya sih memang musim haji 2015 ini ada 2 tragedi memang di sana itu. Ya. Pertama itu tragedi kren Keren jatuh. itu di Masjidil Haram, dan keduanya adalah tragedi Mina yang menewaskan hampir 2000 jemaah. Sebetulnya Itu lebih ketika puncak haji itu ya. puncak haji. Jadi kalau yang kejadian keren ini juga saya masih di Madinah waktu itu. Ya kita saling berkabar dengan petugas haji yang ada di Mekah, gitu kan. Baru saya setelah, karena puncak haji ini ditarik Mas, nanti itu puncak haji dari Madinah ke Mekah. dari puncak haji seluruh petugas Madinah itu ditarik ke Mekah. Mekah. Biasanya mereka akan jadi petugas untuk Armina biasanya. Armina itu? Arafah, Mina, Muzdalifah, Mina. Itu untuk puncak haji. Jadi mereka akan berkantor di Mina. Di Mina mereka akan ada ini apa? Tenda haji khusus petugas haji itu dari Dakar Mekah dan dari Dakar Madinah dan dari Dakar bandara kalau nggak salah itu biasanya. Gitu. Nah, saya kebetulan udah kejadian itu, waduh, ternyata kan waktu itu kejadiannya hujan besar, hujan deras dan angin gitu ya. Gitu kan. Ini saya wawancara dengan salah satu korbannya waktu itu, yang meninggal itu suaminya. Jadi dari Indonesia. Dari waktu itu dari Sulawesi atau Sulawesi Selatan gitu kalau nggak salah, atau dari mana gitu, saya lupa lagi lah gitu. Jadi karena di sana itu hujan itu dianggapnya berkah Mas, gitu kan. Jadi pas hujan besar gitu kan, karena itu mereka lagi berada di depan Ka'bah. Wah, ini kalau depan Ka'bah ini mustajab gitu kan. Gitu kan. Ya kita juga semua seperti itulah orang muslim gitu ya. Ya namanya bala, namanya musibah kita nggak ada yang tahu gitu. Mereka mau berdoa di saat hujan turun gitu kan, tiba-tiba keren jatuh dan menimpa suaminya, dan suaminya meninggal. Waktu itu ada berapa keren yang jatuh? Satu kalau satu keren ya? Satu gitu. Memang kan waktu itu memang lagi pembangunan di Masjidil Haram ini lagi pembangunan semuanya itu, jadi ada hampir berapa kren gitu ya. Itu ngelilingin semua, gitu ya. Itu pas kan di tengah-tengahnya Ka'bah ini, pinggir-pinggirnya semuanya keren dan ngadepnya ke depan semua gitu. Berarti jatuhnya langsung ke arah Ka'bah ke arah Ka'bah. Makanya itu dekat dengan yang jatuhnya itu dekat dengan Makom Ibrahim. Jadi pelatarannya banget gitu. Jadi sana itu waktu itu ada hampir berapa ya, hampir 20 gitu ya, 20 kalau nggak salah korbannya. Iya, dari Indonesia tuh, saya lupa lagi gitu ya. Kalau yang di Mina itu dari Indonesia sekitar 100 lebihan lah. Yang berdesak-desakan itu ya? Iya, berdesak-desakan. Kalau itu karena saya kebetulan di Mekah waktu itu kejadiannya, jadi kita itu karena petugas haji ini diberi kesempatan untuk berhaji. Jadi karena kita itu petugas itu biasanya didulukan Mas. Jadi bukan didulukan tuh bukan dapat ini ya prioritas, tapi kita itu mendulukan untuk selesai duluan. Selesai duluan. Jadi sudah dari Muzdalifah kita tidak langsung menunggu lempar jumroh, kita langsung ke Mekah. Ke Mekah dan kita tawaf gitu ya, tawaf supaya kita bisa buka ihram. Gitu kan, udah buka ihram semuanya. Ya itu sampai subuh Mas, sampai udah sholat subuh jam 6 lah gitu ya. Ya sama waktu itu kan kalau puncak haji itu lalu lintas di Mekah itu sudah nggak bisa bergerak, nggak boleh masuk justru ya, nggak boleh banyak lalu lintas karena memang terlalu padat gitu. Baru nyampe ke hotel itu sekitar jam 6:30 malam ya. Pagi. Saya tidur dengan teman-teman satu hotel gitu ya. Tiba-tiba saya ditelepon. Oh, ini ada kejadian desak-desakan ini. Apaan desak-desakan apa? Karena kita sudah di hotel kan. Gitu. Akhirnya kita berangkat ke Dakar Mekah lah, ke kantor Dakar Mekah. Ternyata ada di sana tuh ada jemaah yang
ya yang selamat lah gitu ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan besar itu seperti itu, akan ada ribuan yang meninggal gitu. Tidak pernah berpikir seperti itu ya. Cuma paling desak-desakan biasa, paling pingsan gitu. Baru dari sana sekitar sore hari barulah kita mengetahui bahwa oh ini ternyata besar Ya, gitu. ya. Dan jumlahnya ribuan banyak ya. banyak ribuan karena waktu itu tabrakan antara jemaah haji dari Indonesia dengan jemaah dari Afrika kalau nggak salah. Jemaah Indonesia mau ngarah keluar atau Ini mau masuk ke Jamarot. Oh, Jamarot. Ini pulang dari Jamarot karena mereka ingin ingin ngambil yang mustajabnya lah gitu ya. Tabrakan dengan jemaah mana tadi? Afrika Afrika. kalau nggak salah tuh. Ya akhirnya mereka desak-desakan, jadi yang dari depan ini udah nggak bisa kemana-mana gitu ya kan, dari belakang terus maju nggak bisa, nggak bisa gitu ya. Akhirnya mereka desak-desakan, makanya kebanyakan yang meninggal itu karena kehabisan napas dan terinjak-injak. Itu mas jalan itu besar sebetulnya sekitar 6 meteran lah gitu, tapi pinggirnya itu kan ini tenda jemaah gitu kan. Tapi ini dipagar mas. Jadi rata-rata kalau di sana itu kalau ada orang, karena di sana daerahnya panas, kalau daerah ada yang pingsan atau apa, mereka itu cuma ininya es, yang penting es, kasih aja es air gitu ya. Iya, es gitu. Itu kayak ya bagi saya waktu itu saya melihat, jadi ada keluarga yang mencari ya saudaranya lah gitu yang menjadi korban gitu. Itu sampai hari terakhir itu belum ketemu, ya akhirnya mereka cuma bisa berpasrah. Tapi mohon maaf ya mas, di sana itu saya yang paling ini tuh, saya tuh sampai melihat orang sakaratul maut itu kayak yang biasa gitu mas. Gitu ya, karena ya mereka itu udah ikhlas mas gitu, udah ikhlas. Jadi kalau di sini kan ada yang meninggal meraung-raung gitu ya. Di sana tuh seperti sudah ikhlas aja gitu, sudah ikhlas. Saya tuh di sana melihat orang saudaranya meninggal di hotel atau apa gitu, ya biasa aja. Pokoknya biasa aja ya. Biasa aja gitu ya. Sedih ada, kesedihan ada sih gitu. Tapi ya tidak seperti di kita gitu ya, seperti kita berada di rumah gitu berlarut-larut, enggak. Karena memang keikhlasan yang mungkin ada juga yang tujuan ya seperti itu loh, meninggal di sana itu ya ini gitu. Ya kalau saya sih yang paling menarik itu, ini ada kejadian menarik saya itu. Ini pengalaman spiritual saya lah, pengalaman spiritual nih. Jadi gini mas, saya itu ya ucapan adalah doa. Ya. Saya itu nggak pernah berpikir mau naik haji atau apa tuh, nggak pernah berpikir lah. Bahkan itu liputan pertama saya ke luar negeri adalah ke Arab Saudi. Itulah liputan pertama saya. Saya tuh nggak pernah berpikir, dan di waktu muda, waktu itu saya masih jadi reporter saya waktu itu, masih jadi reporter. Saya selalu bercanda sama orang. Jadi kalau misalnya nih Mas Dayat ke saya nih, itu lu apalah ngatain ke saya misalnya ngatain ngejek atau apa. Daripada kayak gitu mending naik haji dah. Gitu ya. Jadi saya selalu ngomong kayak gitulah, naik haji dah. Dan ternyata ya itulah ucapan adalah doa gitu ya. Itu saya datang pertama kali ke Mekah waktu pas tawaf pertama. Ini kejadian menarik. Saya bawa sandal ini tuh milik istri saya. Sandal jepit itu ya. Sandal eger ini, maaf nih pakai ini. Ya, sandal slop itu ya. Gitu ya. Saya waktu itu mau sholat zuhur. Udah kan sudah tawaf kan, nunggu sholat zuhur, udah makan, sholat zuhur. Ini saya gimana nih ya nyimpen sandal ya, kata kedua. Tapi kayaknya bakal hilang di sini. Gitu. Saya pindahin lah ke yang menurut saya agak aman lah gitu kan. Ternyata hilang mas. Oh gitu. Ternyata hilang. Udah sholat ini, udah sholat zuhur, saya tahu ini hilang gitu kan. Aduh, saya balik ke hotel, gimana nggak ada sandal nih kan. Adalah waktu itu pekerja lah gitu ya, orang pokoknya kalau nggak salah itu orang India gitu ya. Ya saya nggak mengerti karena dia juga pakai bahasa dia, saya juga ya saya cuma celengong aja gitu ya. Yang maksud dia itu mungkin ini saya mau bantu kamu, ini sendal gitu ya. Karena saya nggak paham keduanya persepsi di sini. Woi, jangan percaya banyak orang di sana mas. Gitu.
akhirnya saya itu nggak percaya gitu kan, nggak percaya. Saya akhirnya jalan itu di aspal, bayangin Mas, itu suhu udara itu 45 kalau nggak salah 45 derajat. Panas banget betul tuh tanpa Iya, alas kaki 45 ya. derajat. Soal ini tuh hampir terbakar Mas, kaki saya tuh. Apa pecah-pecah atau Iya, hampir terbakar lah, Bakar kayak ya? terbakar, itu panas banget itu ke aspalnya. Jadi kalau misalnya kita nginjak di lantai Masjidil Haram itu nggak terasa panas. tapi ketika keluar Kayak jalan kita gitu ya. pakai aspalnya tuh, Iya, waduh langsung Mas, panas. jangan ini Mas. Nah saya tuh karena udon itu gitu ya, yang tadinya dia mau ngasih saya sandal, ya saya tuh nekat aja gitu. Ya. Waduh, kataku. Akhirnya dia tuh ngasih sandal ke saya gitu. Waduh, kataku, ternyata saya seuzon ini duluan nih ke dia ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya saya pernah yang waktu pas tawaf Mas. Tawaf ini dengan teman saya. Jadi dari teman saya sesama MCH gitu ya. Ini di depan saya ini ada perempuan. Depan saya ini. Ini di belakang saya tuh, Ci, kamu di depan ya karena kamu paling kecil. Oh siap. Ya. Udah pokoknya ikut. Saya di depan. Lihat di depan itu udah ada perempuan berdua Mas. Jauh lah, sekitar jarak 20 meteran lah gitu kan. Gitu kan. Tapi kita kelihatan lagi. Ini kayaknya ini tangannya ini bakal kena muka saya ini. Gitu kan. Kata teman saya itu, Ci, terus aja jalan Ji, katanya. Jauh kok, ya jalan lah gitu kan. Jalan terus kita karena tawaf kan, karena tawafnya agak ngelebar lah saya itu kan. Itu benar-benar Mas, tangan itu kayak di muka saya. Perempuan tadi bener blung gitu, menampar muka kayak gitu menampar muka. Waduh, kataku tuh, si udon mulu sih lu Ji. Oh berarti intinya di sana jangan suuzon ya. Ya benar, harus husnuzon, punya berprasangka baik. ya bersih hati itu gitu. Kalau hati. berhaji itu bersih hati lah gitu ya. Ya makanya kalau kita mau berangkat ke sana tuh jangan ada pikiran aneh-aneh gitu ya. Selalu berpikir positif aja. Ada lagi yang ketiga di Madinah ini. Bersama teman saya lagi. Ini baru pulang soal subuh. Oh, jalan gitu kan. Sama seudon juga. Kan kalau ada orang, maaf nih ya, biasanya kalau ngerudok gitu. Ya. Itu saya ini kayak nggak sopan banget ya di sini ya, kata-kata sampai Main kayak udah, gitu. main Ngeludah udah aja aja. kayak itu Mas. Saya jalan dari depan Masjid Nabawi sampai saya ke hotel. Itu kayak diludahin Mas, saya depan tuh. Aduh katanya. Udah dah. Ya. Itu saya dan itu yang membuat saya ya lebih baik kita ya itu menjadi pengalaman spiritual sampai hari ini. Lebih baik ya hilangkan aja lah rasa-rasa. Harus bersih hati ya. Bersih hati ya, suci ya. Suci gitu. Nah ini kan petugas haji ini kan berarti kan kalian berdua ini kan harus menjalani rukun haji dan ibadah haji sampai selesai ya. Nah ketika kalian berdua ini menjalankan ibadah haji sampai selesai gitu ya, mulai dari menginap di Arafah, lalu terowongan Mina, wukuf dan lain sebagainya, ini gimana perasaan kalian berdua ketika menjalani ibadah haji? Apakah ada rasa sedih kah, atau ketika pertama kali menjalani ibadah haji atau gimana Mas Dayat? Syukur yang mendalam lah itu. Sebagai seorang muslim kan haji itu impian ya. Belum tentu kita bisa pergi haji ketika niat dalam hati kemudian diwujudkan. Ya. Ada yang bisa antri belasan tahun baru bisa berhaji. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa berhaji. Itu makanya rasa syukur itu tidak habis-habis. Kemudian kita menjadi haji. Makanya setiap cerita yang tentang haji itu betul ada 3 fase. Ya. Fase sebelum puncak haji, saat puncak haji, pasca puncak haji. Itu punya dinamika cerita yang karena kita seorang petugas haji, kebetulan kita seorang jurnalis, itu menyampaikan informasi, menyampaikan pesan soal 3 fase itu yang menurut saya perlu dibingkai dengan bahasa yang mendayu-dayu, yang enak, yang easy reading, yang kemudian masyarakat keluarga para jemaah haji di tanah air itu tidak worry, tidak khawatir. Itu sesuai dengan Mas Dayat rasakan ketika itu ya. Yes, apalagi di Tribun ini kan punya banyak itu kan, punya kenal banyak. Jadi kita harus bisa memainkan betul mana yang kira-kira jemaah haji itu yang punya nilai layak berita, tentu yang positif ya. Dari Sabang sampai
sampai Merauke, dari Indonesia Timur sampai Barat, itu semuanya kumpul di sana menjadi petugas haji. Tapi yang paling saya rasakan adalah ketika pada saat saya menjadi petugas haji di tahun 2003 itu, karena temanya tema ramah lansia, saya ikut merasakan bagaimana saya menggendong jemaah, bagaimana saya harus mengantar para jemaah, termasuk saya memandikan dan membersihkan, mohon maaf, kotoran jemaah haji. Itu lansia ya. Lansia. Kita harus bantu bahu membahu. Niat kita memang kalau kita sudah di sana ya, namanya di kota Mekah itu ya, berbuat baik itu insya Allah akan terlihat oleh Allah gitu ya. Jadi kita memandikan, kita membersihkan popoknya. Kadang ada juga petugas haji yang kemudian ketika menggendong tiba-tiba pupnya ada jemaah haji yang pup. Itu kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ketika sedang keliling Ka'bah, tiba-tiba di samping saya meninggal. Beruntung itu orang Indonesia. Bagaimana kemudian saya pasca puncak haji, saya keliling rumah sakit mencari daftar jemaah haji yang hilang, yang belum ketemu. Ya itu saya keliling sampai saya setiap kamar mandi saya paling suka tuh. Karena emang saya dulu dididik waktu menjadi wartawan itu emang wartawan kriminal kebetulan, investigatif gitu. Kebetulan jadi ketika harus keliling kamar mandi itu menjadi keseharian saya tuh. Ya. Wah, ini kayak saya waktu masih muda nih, waktu jadi reporter gitu kan. Cari korban ya. Saya buka semua, kalau ketemu tuh enak bener. Kita mengabarkan kepada keluarganya di tanah air, dan mereka syahid dan mereka legowo ya, karena itu menjadi jalan Allah. Itulah ya. Jadi baik Mas Adi maupun saya pasti punya cerita-cerita yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan, termasuk cerita-cerita spiritual yang punya kenangan yang tidak akan mungkin terlupakan gitu. Kira-kira Mas Willy. Ini seumur hidup nih ya. Ya. Saya sebagai senior juga mendoakan Mas Willy bisa cepat pergi haji. Amin. Amin. Pemirsa doain. Oke, jadi gimana nih waktu pas tahapan ibadah haji, apa perasaan yang pertama kali dirasakan? Apakah merinding kah atau sedih kah atau gimana? Kalau saya Pak, dari awal pas melihat Ka'bah aja gitu ya, pas awal menginjakan kaki itu di Mekah, itu saya udah ya gimana ya kayak ya nggak percaya Mas. Kalau saya mah nggak percaya aja gitu, saya ini bener gitu, ini saya ini mau berhaji atau apa gitu ya. Tapi ya kan karena saya ini petugas gitu ya, walaupun saya berhaji gitu ya, itu kan bonusnya Mas gitu, bonusnya gitu. Tetap bahwa yang paling utama itu adalah melayani tamu-tamu Allah, jemaah haji Indonesia di sana. Saya waktu pas lempar jumroh aja ya, lempar jumroh itu kan 3 hari itu gitu kan, 3 hari. Saya pernah mau liputan waktu pas itu kan kejadian Mina tuh Mas gitu ya. Maklum lah, insting jurnalis kita itu selalu muncul gitu kan. Saya harus ke TKP-nya, pengen tahu saya itu kayak gimana. Walaupun saya nggak bisa bahasa Arab Mas, gitu. Mau gimana lagi sih ya, kayak gitu lah. Setidaknya pasti wawancara orang-orang Indonesia. Tapi waktu itu campnya memang bukan di camp Indonesia, memang waktu itu campnya memang camp ya pokoknya dari negara lain lah gitu. Saya udah 3 kali mau ke tempat itu nggak jadi Mas. Nggak jadinya tuh kayak ada jemaah ya, kira-kira ada suami istri gitu, jemaah udah lansia gitu ya. Saya udah di Mina nih, udah deket lah TKP itu, udah deket. Ini saya di atas gitu ya, ini tempatnya di bawah gitu. Linglung, biasa linglung gitu kan, linglung gitu. Mau kemana Bu? Saya bingung ini cari tenda. Dia lupa tendanya di mana. Tendanya di mana Mas katanya. Saya cuma bawa sebotol air waktu itu, saya kasih lah ke kedua orang tua itu. Udah Bu, ini minum dulu. Minum dulu. Nanti saya antarkan ke tenda petugas kataku tuh. Karena saya juga bingung Mas gitu ya, kalau misalnya mencari tenda satu persatu saya bingung juga gitu. Takutnya kejauhan, makanya lebih baik kita serahkan ke petugas yang lain gitu ya, supaya diantarkan oleh kendaraan atau apa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama juga seperti itu. Saya datang lagi ke sana, baru nyampe Jamarot ada lagi sampai malam-malam. Saya itu waktu itu dengan Mas Hoiron dari
dari Kementerian Agama waktu itu. Saya itu tuh orang tuanya temennya atau gimana gitu ya. Itu saya tuh jalan gitu dari Jamarot, udah malam. Itu udah kasihan Mas, udah aduh kataku. Itu kenapa awalnya bisa gitu? Ya, kecapean, keduanya juga kan di Jamarot itu lumayan Mas. Jalan tuh itu sekitar hampir berapa kilo gitu ya, hampir 3 atau 4 kilo kali ya, gitu untuk ke camp itu. Dari Jamarot tuh bolak-balik. Aduh, kataku tuh gimana ini? Mas, kataku. Akhirnya sama Mas Hoiron itu ya saya akhirnya tuntun gitu ya. Saya tuntun gendong gitu ya. Sama Mas Hoiron bergantian gitu. Itu lelah Mas, bayangin jam 12 kita juga belum istirahat Mas. Hari bolong tuh ya. Enggak, itu malam. Malam. Itu udah capek banget dari siang kita udah beraktivitas, belum selesai semuanya gitu. Belum lagi kita harus tetap ngirim berita gitu kan. Ya. Tapi ya karena ya kita merasa bahwa kita ini pelayan gitu, pelayan sama Allah gitu ya. Alhamdulillah saya diberi kekuatan. Cuma terakhir saya seumur-umur Mas gitu selama liputan. Nah itulah saya sampai mimisan itu ya kayak gitu di sana, cuma sampai saya 3 hari mimisan itu. Karena kelelahan itu ya. Karena kelelahan dan kepanasan. Gitu. Itu gara-gara nyari-nyari itu. Nyari-nyari pengen tempat itu, saya ya? pengen ke tempat pas kejadian itu. Jadi ya akhirnya karena saya terbatas waktu gitu ya, karena juga waktu itu memang kendaraan juga nggak bisa masuk gitu ya. Gitu akhirnya karena semuanya harus jalan gitu. Akhirnya saya ikut aja bisa ke tempat-tempat ya, waktu itu ke pemulasaran jenazah kayak gitu. Waktu itu ya kalau melihat yang korban-korban Mino ini fotonya di Pangpang Mas, gitu, di Pangpang. Jadi di sana itu nggak kayak ini, jadi dilihat gelangnya aja belum ini. Jadi identifikasi jenazah itu sangat manual di Arab Saudi itu. Ya, betul. Jadi harus sesuai identitasnya gitu, pastinya. Jadi dipajang fotonya gitu kan. Oh ini saudara saya, apa buktinya, baru selesai ini, oh ya baru bisa diambil gitu, kayak gitu di sana. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan khusus dari Mas Dayat atau Mas Adi tentang mereka-mereka yang belum diberikan kesempatan untuk ibadah haji, teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan lain, atau masyarakat yang belum beribadah. Ada pesan khusus Mas Dayat? Ya, saya mau nambah cerita sedikit ya. Karena kita dunia wartawan itu kan dunia terlatih keingintahuan yang tinggi tuh. Ketika pasca haji saya banyak berkunjung ke jemaah haji dari Eropa Timur sama China, dan yang saya menemukan juga tempat petugas jemaah haji yang berasal dari Syria. Rata-rata mereka, subhanallah, mereka banyak yang cacat, tapi mereka berhaji. Kenapa saya ke tempat-tempat jemaah haji yang dari Eropa Timur? Karena kebanyakan mereka banyak juga yang muda ternyata, menemani mereka yang tua-tua. Kenapa saya ke Cina? Saya kerja saja dengan jemaah-jemaah, ternyata banyak juga Mas Willy. Ada uniknya, ternyata ada salah satu suku, saya lupa itu suku di Cina itu, di depan hotelnya itu menjemur kain ihramnya. Ternyata untuk apa? Untuk dijemur, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dibawa pulang, kemudian diamanatkan oleh keluarganya untuk apa? Ketika saya meninggal, tolong dikafankan dengan ini. Oh gitu. Iya, itu ternyata tradisi yang turun menurun. Jadi kalau kata Mas Willy, pesan-pesan apa yang harus saya sampaikan kepada calon petugas haji, niat, insya Allah niat teman-teman sebagai petugas haji akan diijabah oleh Allah. Amin. Karena kita sebagai Muslim, salah satu yang paling kita idam-idamkan adalah melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Niat yang baik, perbanyak sholat sunnah, ya. Insya Allah Allah mendengar niat kita yang baik. Saling berhaji juga membantu para orang tua kita yang sedang berhaji bersama-sama kita. Kalau Haji Adi, ada pesan-pesan khusus? Ya, kalau saya petugas haji itu pelayan tamu Allah gitu ya. Tugas kita adalah melayani. Haji itu adalah bonus. Bersihkan hati, sucikan pikiran kita gitu.
insya Allah. Haji itu ibadah fisik, Ya. gitu ya. Jadi jaga fisik, jaga kesehatan, jangan lupa banyak air minum, kataku. Harus banyak air minum, gitu ya, minum air putih, dan hindari banyak makan gorengan lah. Gorengan ya, biar nggak Batuk. batuk ya. Oke, terima kasih atas waktunya Haji Rahmat Hidayat atau Mas Dayat dan Haji Adi Suendi atas cerita-cerita selama menjadi petugas haji di sana. Dan buat teman-teman wartawan atau teman-teman jurnalis yang belum berkesempatan menjadi petugas haji, saya doakan semoga disegerakan pergi Amin. ke Tanah Amin. Suci Mekah dan Amin. sesuai dengan pesan Mas Adi dan Haji Dayat tadi, persiapkan dan banyak ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Willy Widianto di Cawan, Cerita Wartawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.